Oke, mau musumin apa kita kali ini? Darurat. Kok darurat? Wah, ini Darurat. Darurat apa? Membaca? oh ini yang lagi rame maksudnya. Enggak, Oh, ya beda lagi. ada sih yang lagi rame. Cuman itu sebenarnya lebih ke gue sebel aja karena timeline sosial media gue terganggu dengan berita-berita seperti itu. Gue kesel, maksudnya. Oh, Gue buka sosmed itu nggak pengen ngelihat yang politik gitu. gitu-gitu ya, udah capek gitu di mana-mana itu. Masa iya sampai sosmed juga itu lagi yang gue lihat gitu loh. Maksudnya ya lu mau berantem mau apa terserah, tapi jangan sampai semua lini lu mahal ini gitu kan. Kok mahal ini bawa-bawa? tapi kalau yang lu bahas terkait demo-demo, gue sih apa ya? Emang udah merasa itu demo akan besar sih. Karena ya Tapi kan udah. iya, maksud gue pas sebelum kejadian gue udah ngerasa Oh, kalau demo bakal itu rame. akan rame gitu. Makanya kan pas Masih. di kantor juga apa beberapa seluruh staff yang lewat daerah situ Diliburin. bukan libur lah, maksudnya suruh pulang cepet, pulang cepet karena juga emang kalau demo-demo kayak gitu kan kenapa pulang cepet ya pasti kan untuk keamanan para pekerjanya juga. Itu kan pertama. Yang kedua ya apa? Biasanya kalau udah sore, biasanya ya menurut gua kalau menurut gua aja kalau udah sore itu kan posisi orang-orang capek ya, yang demo itu capek, kesel, entar dia aus atau apa kan biasanya makin sore kan takutnya makin panas gitu situasi. Jadi Kan udah nggak ada matahari. iya, tapi kan kalau misalkan dia orasi dari jam Pagi, 3-an situ aja misalkan duduk enak di sini. capek gitu kan. Nah, Oke. khawatir makanya pas pada pulang itu nanti ketemu terjebak lah Salam-salaman. situasinya. Iya bagus kalau itu kejadian. Silaturahmi Khawatir kan. ada anarkis aja sih gitu untuk keamanan. Tapi gini deh, ini mungkin udah agak lewat ya waktunya dari. Cuman gue nggak mau bahas itu sih karena gue juga jujur, gue termasuk yang gak peduli. ya lu mah jangan kan gitu, yang lainnya juga gak peduli coy. Terserah, maksudnya terserah mau orang bilang apa. Tapi pertanyaan gue ini sebenarnya, Yes. menurut lu gimana? Gitu. Menurut lu apakah benar sedarurat itu, atau cuman darurat pilkada gitu, pilgub? Iya. Mau siapa dulu yang komentar? Lu aja, Oke. kok. Jadi gini, gue jabarkan kemarin kan juga udah gue jabarkan sama Remo ya. Yang bikin darurat ini sebenarnya adalah karena kemarin itu Kim Plus itu 17 partai ya, apa 20 ya? 17 ya? Enggak, 13. Pokoknya gitu, kurang lebih pokoknya mayoritas kan ke situ semua lah yang megang suara ya kan. Kalau kayak SBY dulu. Iya, kalau undang-undang itu disahkan, nanti partai-partai yang di luar Kim itu nggak bisa nyalonin karena yang mayoritas soundnya yang lain tuh di bawah 17%, nggak bisa buat Iya. nyalonin. Enggak, tapi gue lebih ke ini aja. Menurut lu, Mhm. apakah layak untuk dibikin semasif itu sampai dibilang darurat itu perlu gak? Sebenarnya layak-layak aja kan, seperti yang pertama lo bilang kebebasan demokrasi ya. Cuman kalau urgent, kalau kata gue lebih urgent lo RUU perampasan aset yang lo demo gitu loh. Oke. Kenapa RUU perampasan aset udah dari kapan tahu Pak Jokowi koar-koar nggak disah-sahin, tapi diem-diem aja, ya kan? Nggak ada yang demo, mana? Coba. Sekarang Langsung gini puyeng, aja. kepala gue langsung puyeng. Iya. Lanjut. Kan tadi kita udah bahas di luar Ya itu kan nggak ditut aja ntar, gampang. iya, gitu. Oke. Ya mahasiswa kan bisa. Kalau memang mereka Gampang aja, peduli, kalau peduli sama Indonesia ini gitu kan, yang jelas-jelas untuk mengamankan dana-dana negara kita ini dari koruptor aja, RUU perampasan aset aja kalian nggak pernah demoin gitu loh. Sekarang giliran yang begini, kalian bilang darurat baru demo. Terus itu korupsi sudah segini parah apa nggak darurat? Ya enggak. Ekonomi sampai ngaruh banyak loh sekarang loh. Pendapatan turun banyak loh. Gue aja sendiri ngerasain banget loh penurunan ini. Benar-benar. Ya kan? Tapi kalian gimana ya? Milih-milih gitu loh. Kayaknya maaf bukannya saya nuduh atau gimana ya. Kayaknya yang di demo tuh dipilih-pilih gitu loh. Nggak yang bener-bener urgent untuk kepentingan warga Indonesia gitu loh. Jangan sampai kalian sekarang ngomong begitu demokrasi tapi nanti saat kalian di DPR kalian lupa juga
Hah? Yang biasanya sih Iya. gitu, yang Sekarang udah-udah. yang ada di DPR aja kan kebanyakan lulusan 99 kan? 98. 98 ya, itulah 98 99 kan. Iya kan? Iya, iya. Iya, Maksudnya iya. gini, dulu mereka yang keluar kayak kalian loh, demo di depan DPR kayak kalian loh. Sekarang mereka yang di demo. Itu udah siklus ini putaran roda setan gitu loh. Udah begitu terus gitu loh. Oke. Kecuali ada perubahan, benar-benar perubahan, ya kan? Seperti yang digalang-galangkan sama salah satu kubu perubahan, ya kan? Intinya lu Yes. merasa ada yang lebih perlu untuk Perjuangkan. diperjuangkan Ya. ketimbang ini. Ya. Ya, oke. Nah, berarti kan maksudnya sampai mendapatkan status darurat itu berarti lu setuju atau enggak gitu deh? Secara pribadi gitu. Kalau secara pribadi, kalau yang masalah pilkada ini nggak terlalu ya, karena gini, walaupun ini kata-kata sampai sah, tetap aja kan pakai pemilu, dipilih sama warga. Kalaupun calonnya tunggal, mereka masih bisa milih Kotak kosong. golput, iya, kotak kosong yang jadi ntar PJ. Kemarin gua ada baca di satu tempat, jadi si Iya. Pak Heru lanjut. misalkan kalau di Jakarta ya. Hmm. Jadi kan kemarin ada topik itu kalau ada pemilu terus lawannya kotak kosong, kalau yang pemilu kalah yang menang kotak kosong gimana? PJ-nya yang menjabat sampai masa jabatan habis. Oh, berarti sampai Ada pemilu aturan, selanjutnya. iya, ada aturannya di KPU kemarin dijelaskan gitu, gue baca di salah satu artikel. Jadi sebenarnya ada dan tidak ada rulesnya aturan ini nggak ngaruh benernya menurut gue, karena ke pemilihan itu sebenarnya pilihan kita itu kan yang menentukan. Lu mau milih calon yang mana gitu kan? Lu nggak suka ya lu nggak usah pilih, ya kan? Iya. Tapi kalau yang ditakutkan kan cuman gitu kan. Kalau ini disahkan calonnya jadi tunggal, jadi nggak ada pilihan alternatif gitu loh, sia-sia Oke. gitu loh. Oke. Dan salah satunya kan ya itulah yang pengen nyalon akhirnya nggak jadi gitu kan. Oke. Iya, iya, iya. Nah, kalau lu, Jen? Kalau pertanyaannya darurat atau enggak, menurut gue itu sih lebih ke arah biar orang-orang aware dan sensitif ya. Maksudnya menciptakan suatu suasana yang seakan-akan genting sehingga banyak yang mau bergabung sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu, buat menarik lah intinya. Kayak misalkan lu cuma ngasih tahu, "Woi, ini ada undang-undang MK yang baru disetujui nih, lu dukung dong." Kayak ya udah gitu, orang-orang ya wajar lah kayak gitu. Tapi kalau lu kasih kayak ya sama kayak lu misalkan bikin video YouTube kan harus ada clickbait gitu-gitu lah sama istilahnya. ya, benar. Istilahnya gitu, biar memancing lah. Ya menurut gua itu sih ya, kalau gue sih ya udahlah sah-sah aja gitu, karena kan ada pasti ada kepentingan di sana kan gitu. Kepentingannya apa? Ya banyak, ada yang bilang setiap keputusan itu harus dijaga ya kan, karena itu kan dibilang ya intinya semua partai itu sebetulnya bisa mencalonkan lah ya, intinya gitulah. Tapi juga ada yang bilang ini kan banyak juga orang-orang yang ya mohon maaf nggak setuju dengan Pak Jokowi kan, maksudnya nggak setuju dengan Pak Jokowi, kemudian anaknya udah jadi wakil, tiba-tiba Kaisang jadi ini, jadi nggak banyak orang juga yang nggak setuju gitu loh, bahwa kenapa keluarga dia semua, ya itu kita nggak bisa pungkiri lah, masih banyak ya, hal-hal yang kayak gitu. Nah makanya juga banyak yang bersuara gimana caranya juga si anaknya itu nggak bisa ikutan lah intinya gitu kan. Nah juga di lain sisi yang ini nggak ikutan, mereka pasti kan ada mau mencalonkan orang lagi kan. Ya lu tau lah siapa yang mau mencalonkan lagi kan, ada desas-desusnya kan, Pak Anies juga mau nyalonin lagi kan. Nah itulah dari Partai Buruh juga katanya dia mau nyalonin ya. Maksud gua di balik kepentingan itu yang mungkin berbeda-beda, gua sih nggak terlalu masalah ya, karena kan ini kan demokrasi gitu kan. Yang penting kan apa ya, kita nggak anarkis, kita nggak melebar kemana-mana. Maksudnya melebar kemana-mana tuh jangan kita ngurusinnya terkait MK, larinya nanti ke yang Prabowo sama Gibran lagi diungkit-ungkit yang MK-nya gitu, maksud gua. Terus Pak Jokowinya lagi kena, nggak ngapa-ngapain lu, Pak Jokowi tiba-tiba kena lagi. Maksud gua jadi kemana-mana. Terus yang pertanyaannya kan lu cuman mau, kepentingannya adalah biar keputusan ini nggak diganggu-ganggu, nggak usah kemana-mana, udah itu aja gitu maksudnya. Kalau gue sih oke aja sih gitu. Nah, itu juga lucu sih masalah MK. Maksudnya berarti kan
semua itu gimana keputusannya menguntungkan atau menyenangkan buat kita atau enggak gitu kan. Kalau enggak menyenangkan dibilangnya tidak lurus, tidak benar, dan mendukung bilangnya bagus. Ini ya selalu begitu sih ya, tapi itu udah basi lah. Yang penting lah itu. Betul. Nah, kalau gua gua sih lebih prefer yang di demo itu mengenai kayak yang bully sampai ada yang meninggal. Betul tuh. Terus yang ya itu tadi perampasan aset, yang kayak gitu-gitu yang lebih Betul. lebih jelas dan lebih relate ke kita Semua. gitu, ke masyarakat. Memang pasti akan ada yang bilang bahwa lo ini juga relate tuh gimana nanti pemimpin yang akan memimpin kita yang akan nanti itu kan nanti akan efeknya dampaknya ke kita. Iya. Bener, tapi yang lebih real lagi ada gitu loh. Yang selama ini kadang-kadang orang diem aja gitu kan. Benar. Gue nambahin ya, maksudnya di luar ini, kalau misalkan ini kan udah kejadian ya nggak apa-apa, bagus gitu. Maksud gue, lo bersikap demokrasi. Nah di sini kan ada hal yang harus ya gue nggak mengajak demo ya, maksudnya tapi paling nggak harus disuarakan lagi gitu. Kayak misalkan yang tadi Koet bilang, yang undang-undang perampasan aset itu juga penting banget gitu. Ya menurut gue udah darurat juga sih. Ditambah lagi informasi yang terbaru juga kan yang korupsi timah ya kan? Iya yang diponis. Ya ponisnya 5.000 terus naik jadi 10.000 doang dendanya. Gila itu sih. Yang udah ratusan triliunan kerugian. Maksud gua apa hal itu nggak darurat gitu? Maksud gua nggak darurat juga. Karena itu udah putusan loh. Maksud gua kayak anak pejabat yang berhasil lolos itu kok nggak di demo gitu kan, sedangkan itu kan yang kecatatan hukum yang betul kelihatan. Kalau hal itu juga penting yang kalau misalkan teman-teman nih yang generasi muda atau yang kemarin ikut demo, kami juga yang yang orang-orang yang udah nggak bisa lagi ke jalanan dalam arti ikut berdemo, pasti kami akan dukung gitu. Karena yang kalian suarakan itu udah bukan segelintir orang lagi, karena yang sorry itu saya kalau yang kemarin itu kan di MK kan pasti cuma segelintir orang. Betul. Kenapa gua bilang begitu ya? Tadi gua bilang ada kepentingan ini, kepentingan B, kepentingan C. Jadi ada yang dapat manfaatnya dari situ. Ya gitu kan. betul, itu kan kepentingan. Ya gua nggak masalah. Ya bagus lo demokrasi. Nah maksud gua, ketika lu menyuarakan ini yang sekupannya adalah satu Indonesia, kami pasti dukung lebih jauh lagi gitu loh. Kata-kata 100% lah, udah nggak pakai nawar-nawar. Ketika lu menyebutkan atas nama masyarakat Indonesia, nah itu bener-bener tuh kemungkinan besar 90% lah atau 80% pasti bener gitu kan. Kalau yang kemarin kan kayaknya ya yang ada keperluannya aja di situ gitu. Iya makanya ya kalau yang kemarin yang cuman kepentingan segelintir orang aja kalian mau gitu, apalagi ini yang kepentingan buat seluruh Indonesia. Gua rasa sih dukungan juga pasti banyak, mulai dari di sosmed segala macem. Bahkan gue yakin kalau lu buka donasi juga, kalau misalkan langsung ada pergerakannya ya dari Sabang sampai Merauke ya. Gue nggak ngajakin ini ya maksud gue, tapi kalau misalkan kita mau menyuarakan yang tidak anarkis lah maksud gue. Gue akan juga dukung gitu, walaupun misalkan orang-orang kayak gue nggak nyumbangnya juga nggak seberapa gitu, tapi gue juga yakin banyak orang-orang yang jauh pasti nyumbang gitu kalau buat itu. Tapi gini Jen, gue potong dikit. Tapi kadang-kadang gimana ya? Kalau yang cara damai itu kadang-kadang nggak didengar, kayak kemarin aja yang Menkopindo yang disuruh turun pakai petisi itu aja, apaan itu nggak dianggap ya kan? Ingat nggak petisi itu kan? Makanya memang cara demo itu udah paling ampuh sebenarnya sih. Dan kayak kembali kayak yang tadi kalian bilang, kalau yang masalah urusan pilkada ini kan namanya keputusan politik itu pasti ada pihak yang rugi dan untung, karena pasti ada yang ditunggangi gitu kan. Tapi kalau yang kayak tadi kita bahas yang RUU perampasan aset ini kan untuk kepentingan semua, nggak pakai golongan lagi ya kan, harusnya lebih urgen dong ya kan. Bukan biru lagi, merah harusnya udah. Ya kan, red code ini udah. Nah oke, jadi kita lanjut kali di episode ini kita yang berhubungan aja ya, yang berhubungan dengan situasi inilah jatuhnya. Untuk episode ini aja, biar beres di sini. Biar nggak pikiran politik lagi gitu ya. Biar nggak nyambung di episode selanjutnya. Betul. Nah, terus kan belum, ya itu maksudnya pada saat momen-momen itu yang bikin gua capek dan akhirnya gue jadi nggak berempati dengan situasi itu. Pertama itu tadi yang gue bilang, sosmed gue penuh dengan itu yang gue sebel. Ibaratnya lu mau baca berita, mau nonton TV,
mau ke sosmed itu aja isinya gitu loh. Dan ditambah lagi tuh ya kayak yang lu bilang, orang tuh akhirnya kemana-mana gitu. Kayak nanti ada yang nggak setuju dibilang buzzer lah, inilah, itulah. Intinya itu yang maksudnya orang-orang yang neriakin demokrasi ini segala macam tuh, tapi ketika ada yang berbeda tuh dibilangnya buzzer lah, tolol lah. Tadi gue udah catat bentar. Ini sebenarnya topik yang gue pengen bahas lama, tapi mumpung ini sekalian aja. Dibilang sesat lah gitu, jadi kayak udah buzzer, goblok, sesat. Ini sebenarnya juga nggak dalam hal politik aja, tapi dalam segala hal. Ketika lu berseberangan dengan berpendapat lain dengan orang lain tuh, lu pasti akan dibilangnya gitu tadi gitu, goblok, sesat, buzzer, segala macem. Jadi apa-apa sekarang dikit-dikit pokoknya kalau berbeda itu sesat, goblok gitu. Nah itu, tapi yang kayak gini yang meneriakan kayak wah selamatkan demokrasi gitu kan, lucu aja buat gue sih, lucu gitu. Maksudnya lu nggak mau terima pendapat orang, nggak mau menghargai pendapat orang. Memang sih maksudnya gini, kalau lu mau perdebatkan sebenarnya demokrasi ini agak unik kan. Nanti kan ketika misalkan nih lu bilang A, terus gue bilang B, lu akan bilang gue misalkan sesat, buzzer, goblok. Nah terus gue bilang lu nggak menghargai demokrasi, lu juga lu nanti akan balas gue, ya ini demokrasi, lu ngomong, gua ngomong, lu sautin, gua sautin, lu sautin lagi, akhirnya terus mau sampai kapan gitu loh. Iya. Selesainya di mana gitu loh. Jadi kayak apakah cocok kita nih demokrasi gitu loh, maksudnya demokrasi seperti apa sih? Maksudnya ketika lu menyanggah omongan orang lain menyanggah lu, ini terus aja nggak ada titik temunya gitu. Ditambah terus udah mulai melenceng kan tuh, mulai deh ngebahas roti 400.000, jet pribadi, ditambah dengan yang baru-baru ini karena ada tokoh agama datang dengan kesederhanaannya. Gue nonton berita tuh, itu terus yang dimomongin, dengan kesederhanaan tanpa jet pribadi, naik pesawat komersil, kendaraan seadanya gini. Gue kayak iya ya udah pokoknya selesain aja lah gitu, nggak terus gitu kayak. Gue sih gini ya, tahun-tahun pilkada emang pasti begitu, karena gini, apapun pasti akan disangkut pautin. Kan gue bilang kalau mau mencari dukungan kan ada dua, kita ngedukung atau kita berlawanan arah kan sama yang sekarang gitu. Apalagi kalau misalkan ramenya kan, karena yang balik lagi nih, ramenya karena si Kaisang mau ini kan, katanya mau ikut pilkada kan, ya mau gimana caranya kan pasti nanti dia larinya diungkit-ungkit gitu loh, biar apa ya, biar gagal. Iya, pertama biar gagal, terus juga biar nanti jadi kayak gini loh. Kalau istilahnya orang jualan kan begitu, lu jelekin dulu nih, lu jelekin nih barang dia nih, lu jelekin, kurangnya begini-begini, nanti lu muncul ini barang baru atau enggak barang yang lu pengen digiring lah, digiring kan. Jangan beli produk ini, produk ini lebih baik gitu kan. Produk ini udah terbukti, produk itu kita udah tahu lah hasilnya dari ini, dari Pak. Biasanya begitu kan. Nah, makanya penggiringannya nanti, penggiringan opininya larinya biasanya ke situ gitu loh. Ya itu entah dilakukan oleh buzzer atau orang beneran gitu, yang ujungnya nantinya ya maksudnya ujungnya nanti arahnya pasti begitu gitu. Ke salah satu calon gitu sih. Udah gitu terus kan apa namanya, selalu embel-embelnya kan masyarakat gitu. Masyarakat apa? Masyarakat yang mana gitu? Maksudnya apa sih masyarakat tuh? Siapa sih masyarakat? Ketika lu berpendapat A atas nama masyarakat, terus gue berpendapat B, apakah gue bukan masyarakat? Gitu loh. Itu kan juga maksud gue, kenapa sih lu mesti nggak gentleman aja? Menurut saya, atau ini saya aja, saya nggak tahu yang lain, tapi saya aja. Nggak, udah begitu kenapa kan? Harus bawa masyarakat gitu? Ya karena paling gampang berlindung di balik kata-kata yang anonim gitu kan. Udah begitu kalau lu perhatiin yang jadi booster atau kawan-kawannya itu,
kebanyakan itu adalah akun baru, akun gak ada profile, akun di lock, akun private. Ya itu jagoan keyboardnya begitu semua kan. Kecuali kan kalau kayak gue komen, gue akun asli, biodata gue ada lengkap gitu kan. Itu baru menamakan masyarakat gak takut gitu kan. Karena kita menyuarakan kebenaran gitu loh. Tapi kebanyakan kalau yang buzzer ini kan belum tentu benar. Ada yang fitnah, ada yang membalikkan fakta, atau ada yang, kan banyak juga tuh yang model-model, misalkan ada lagi kasus A gitu. Nah ini kayak buat ngalihin gitu. Oh, enggak kok, udah nggak begitu kok. Atau yang paling gampang, yang skalanya kecil di e-commerce deh. Banyak kok buzzer. Lu beli nih toko baru nih, baru buka, terus tiba-tiba udah banyak komennya, ada bintang 5, bintang 5, bintang 5. Oh barang bagus, begini. Padahal itu toko baru buka ya kan, itu juga buzzer loh. Jadi buzzer ini kalau di Indonesia itu udah jadi profesi, jadi susah gitu loh. Kemarin kan sempat ada di mana gitu, gue baca gitu. Ada anggarannya di, nggak usah ngomong partai, di ini ada loh. Bayaran buat buzzer itu anggarannya fantastis itu loh. Ya kita nggak usah sebut lah partai apa gitu, ada itu, lumayan itu. Semua pasti pakai. Makanya. Semua pasti Karena pakai. sekarang kasar katanya tuh media promosinya udah berubah kan. Kalau dulu kan media promosinya cetak, ya kan, suara, radio gitu kan. Kalau sekarang paling gampang apa medianya buat promosi? Buzzer. Lu komen. Buzzer. Oh, ya buzzer. Puser. Iya dan ini loh akhirnya jadi hobi bikin logo gitu kan ya emang kita dari dulu sih kayak dulu kan turn back crime. Iya. Pokoknya akhirnya semua di logo-logoin di ini gitu kayak ya udahlah ya kalau itu mah. Cuman